pasti ya. Nah, ngomong-ngomong saya mau nyindir, karena topik kita nyindir, saya mau nyindir dikit ya. Tadi Bang Ege memperkenalkan bahwa Bang Roy Suryo itu adalah menteri yang menyatukan PSSI. Menyatukan PSSI, tapi juga menteri yang gagal melanjutkan Hambalang. Menteri yang mangkrak di Hambalang. Memang nggak boleh. Nggak boleh ya? Memang nggak boleh. Saya taat asas dong. Kalau memang aturan nggak boleh, nggak boleh. Kita hari ini, Bang. Ini menarik sekali. Saya rasa pasti ditunggu oleh para pemirsa. Sindir menyindir antara Bapak Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7 dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Ya, kita segera hari ini ciri khas dari Suara Rakyat adalah survei yang akan kita bacakan. Ya, surveinya dilaksanakan di 5 kota, ya, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Semarang, di Bandung. Survei ini bertanya kepada masyarakat lewat telepon, ya. Pertanyaannya, ya, kita lihat akan muncul sebentar lagi. Ini di 5 kota ya? Di 5 kota, dilaksanakan oleh Indo-Barometer, ya. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY harmonis? Ternyata jawabannya, Bang Ege, ya. Jangan EA dulu ya. Ya, betul. Nah, 42% harmonis, 36% tidak harmonis, 20% tidak tahu, tidak menjawab. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwa dengan sindir menyindir itu langsung hubungannya jadi tidak harmonis, ya, orang itu pantas kita sebut sebagai ternyata harmonis, Pak. Harmonis, Kurang lebih terbelah juga. Ya, jadi ada yang bilang harmonis, ada yang bilang, ada juga kalau kata anak muda sekarang auah gelap. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang bikin mereka ini dianggap jadi tidak harmonis? Persoalan apa sebetulnya, Bang Ege? Ya, ini barangkali kan biasanya orang suka membayangkan kalau sudah selesai masa jabatan itu biasanya aktif di kegiatan sosial. Betul. Atau misalnya mempromosikan perdamaian di luar negeri. Tapi yang terjadi melakukan Tour de Java. Tour de Java ini sebetulnya lomba balap sepeda yang mana? Jadi Tour de Java di dalamnya Pak SBY meluncurkan Twitter, ya, yang katanya bunyinya adalah jangan terlalu membangun infrastruktur karena akan menguras dana di saat ekonomi sedang lesu. Nah, itu kemudian beberapa hari kemudian Pak Jokowi datang ke Hambalang yang dulu itu rencananya menjadi pusat pelatihan olahraga, dan ternyata di sana tumbuh banyak ilalang. Jadi ilalang di Hambalang, ya. Dan Pak Jokowi mengatakan, saya sedih karena melihat Hambalang ini mangkrak gitu. Dan itu kemudian menimbulkan tafsir bahwa di antara dua presiden ini telah terjadi saling sindir menyindir. Jadi yang satu Tour de Java, yang satu Tour de Hambalang, kayak kira begitu ya. Jadi sama-sama di ketinggian, Baik. Tetapi kita akan punya survei lainnya. Dan sebelum survei itu nanti kita bahas bersama. Saya tentu akan menampilkan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang di tahun 2013 sampai masa akhir jabatannya berhasil menyatukan PSSI. Kita sambut Roy Suryo. Malam. Dan saya ingin mengundang dari PDI Perjuangan calon Menteri Luar Negeri. Kalau ini mantan menteri, ini calon Menteri Luar Negeri. Bapak Andreas Hugo Pereira, Andreas Hugo Pereira. Ini sesuai dengan nama pasti ya. Nah, ngomong-ngomong saya mau nyindir, karena topik kita nyindir, saya mau nyindir dikit ya. Tadi Bang Ege memperkenalkan bahwa Bang Roy Suryo itu adalah menteri yang menyatukan PSSI. Tapi juga menteri yang gagal melanjutkan Hambalang. Menteri yang mangkrak di Hambalang. Memang nggak boleh. Nggak boleh ya? Memang nggak boleh. Saya taat asas dong. Kalau memang aturan nggak boleh, nggak boleh. Kita bahas nanti ya. Kita lihat surveinya dulu ya. Supaya survei kita jangan mangkrak, ya, kita persilahkan dulu muncul. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Soal Hambalang dan IKN. Nah, Hambalang ini memang di era Pak SBY dan IKN di era Pak Jokowi, ya. Kalau kita lihat dari sisi anggaran, saya rasa IKN lebih jauh besar sekali karena ibu kota kan begitu ya. Tapi
saya sudah bahas ini di video saya sebelumnya. Teman-teman boleh cek di channel Indonesia 2045, saya upload di sana. Di sini saya hanya saja menyampaikan apa yang menjadi penilaian dari kawan-kawan kita ya, dari masyarakat Indonesia. Izinkan saya membaca seputar komentar saja, dan semoga ini menjadi informasi dan penilaian pemikiran dari masyarakat yang kita terima dengan baik. Saya awali dari Oman Abdulrahman ini ya. Ini saudari sangat picik sekali pikirannya. Picik. Hambalang zaman SBY kerugian sangat nihil, kecil, 0,001% ya. Itu kerugian negara kalau soal Hambalang di zaman SBY. Sementara Jokowi hutang bertimbun ya, ribuan triliun, kerugian negara hampir 27%. Memang kita akui bahkan pertumbuhan ekonomi di era SBY mungkin masih lebih baik dibandingkan era Pak Jokowi, dan kemudian hutang membengkak sebengkak-bengkaknya di era Pak Jokowi. Menurut data yang saya lihat di akhir 2023 atau awal 2024 kemarin itu total keseluruhannya 8.000 triliun rupiah, dan mungkin plus bunga-bunganya dan mungkin anggaran data-data lainnya itu ya kurang lebih diakumulasikan 12.000 triliun rupiah. Kurang lebihnya ya. Saya melihat di Facebook tuh kalau nggak salah, di TikTok ya. Dari berita juga. Saya lupa dari apa itu. Sudah lama sekali, sudah 2 tahun lalu ya. Kemudian, legowolah. Sudah pensiun, berikan kebebasan untuk pemimpin yang baru. Menjauhlah dengan pemerintahan yang baru, biar dilanjutinnya pembangunan dengan baik. Sejahterakan rakyat Indonesia, beri lahan pekerjaan yang layak. 19 juta untuk rakyat Indonesia yang tidak bekerja. Sekolah dan kuliah gratis untuk rakyat Indonesia yang miskin. Pemerintah Jokowi, sejarah tidak dihargai, hilang semuanya. Padahal sejarah itu sangat penting ya. Sejarah ini ngomong-ngomong sejarah, saya ada mendengar di beberapa teman-teman saya yang guru ya. Katanya pelajaran sejarah itu kayak udah dihapus gitu ya, atau disatukan di pelajaran yang lain gitu ya. Berarti terakhir itu mungkin di zaman saya masih SMA kali ya. Karena ada tuh sejarah Indonesia ya, tentang VOC ya, pembantaian dan macam-macam ya. Para jenderal yang berjuang ya. Ada banyak hal ya. Dari Jenderal Sudirman ya, ada juga kemudian Aha Nasution, macam-macam lah ya, banyak sekali. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta didesak, bahkan sampai diculik tuh ya, Kerenggas Dengklok ya, oleh anak-anak muda tuh, biar langsung saja lah ya, umumkan kemerdekaan dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang rasanya kayak nggak ada lagi gitu ya. Saya nggak tahu ada atau enggaknya, tapi yang saya dengar kayaknya nggak ada lagi gitu ya. Tolong boleh teman-teman yang masih sekolah, masih ada apa enggak, silakan di komen ya. Karena penting juga ya sejarah Indonesia ya, penting juga. Kalau bisa ya sejarah zaman Orde Baru ya, itu juga ya. Kalau bisa dibuatkan lagi pelajarannya seperti apa. Orde Lama, Orde Baru. Biar anak-anak muda, generasi-generasi bangsa paham akan sejarah Indonesia, kan begitu ya. Nah kemudian saya coba lihat itu Kodari sama Sylvester apa kerjanya, apa sumbangsi pada negara. Nggak ada bajar penjilat bikin gaduh Pak SBY, sikat saja. Kenapa sama-sama mantan presiden tidak seperti Pak Jokowi, bisa tenar tapi penyemohan rakyat? Apa karena hukum karma dari kelakuannya? Baru kali ini mantan presiden sudah tidak ada harganya lagi. Mungkin karena kena hukum karma atas perbuatannya. Kasihan Pak Jokowi. Ya. Jadi apa nih?
Aji sampah, jadi sampah kali ini ya. Bayangin Pak Jokowi sekarang mantan presiden diolok-olok, dihina gitu ya, dibully, ya macam-macam penyampaian cibiran-cibiran netizen itu. Ya meskipun kita sadar sebetulnya, ya mau gimana lagi gitu ya. Inilah penilaian rakyat, inilah penilaian kami kan begitu. Soal bagaimana janji menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan zaman itu, dan kemudian janji kampanye tidak ada membangun IKN, tapi dipaksakan dengan anggaran atau kondisi APBN yang sedang tidak baik-baik saja kala itu. Memang kita tetap ingat bagaimana pembangunan infrastruktur yang dibangun secara masif di era pemerintahan Pak Jokowi, tetapi kan memaksakan di dalam kondisi keuangan kita yang sedang tidak baik-baik saja itu. Dan sekarang yang dibebankan adalah rakyat. Ya saya, Anda. Makanya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, udah pusing itu. Gimana cara agar rakyat ini bisa dipajakin gitu. Jadi pajak macam-macam sekarang ini ya. Bahkan katanya yang di media sosial ada informasi saya dengar akan dipajakin juga. Mungkin para e-commerce mungkin kali ya. Dan kemudian mungkin bisa akan menargetkan para konten kreator di berbagai media sosial. Barangkali seperti itu, dipajakin gitu ya. Dipajakin. Padahal itu ya sebetulnya kita digaji bukan dari uang negara gitu ya. Itu kan dari luar negeri ya, kan bentuk dolar kan begitu. Tapi dipajakin. Katanya sih seperti itu, akan ada perpu itu. Akan dibuatkan undang-undangnya. Paling ngaco ada usulan DPR video call dibatasi katanya begitu. Ngaco banget gitu ya. Ada usulan-usulan seperti itu. Mau balik ke zaman batu kita. Mungkin anak-anak beliau itu yang usulan itu, anaknya mungkin bapaknya kaya raya tuh. Jadi kalau kangen tinggal naik private jet atau mungkin naik pesawat, nyampe rumah tinggal ketemu orang tua, salam-salaman, peluk-pelukan, sudah selesai. Lah rakyat biasa yang mungkin orang tuanya di kampung, anaknya ke Kalimantan, ke Papua, merantau, mau ketemu, gak ada ongkos misalnya kalau naik pesawat, gak ada uang gitu ya. Ya terpaksa, ya itu video call lewat handphone. Itu pun kalau ada handphone Androidnya gitu yang bisa video call. Kalau hanya telepon seluler misalnya, hanya untuk melepas rindu saja, berbicara tanpa tatap wajah. Ini usulan-usulan yang ngaco sekali gitu ya. Kayak gimana gitu. Kurang kerjaan amat gitu ya. Mau balik ke zaman batu atau gimana? Aduh, ini DPR kita ini kadang-kadang gimana? Katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ini mewakili rakyat yang mana gitu ya. Coba deh sesekali usul tuh. Gimana kalau gaji pensiunan DPR dihapus? Nah, itu baru betul. Coba tuh disahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, itu yang betul itu. Itu betul. Itu baru betul. Usulan-usulan itu yang baru bagus. Perpu itu yang bagus, ya. RUU yang itu yang bagus kalau disahkan. Ini jangan menyulitkan rakyat. Ada usul-usulan kayak gitu, aduh. Pusing kita sebenarnya rakyat ini ya, pusing. Jadi kita seakan-akan dipaksa sehat di negeri yang sakit nih kalau saya lihat ya. Tapi oke lah, mungkin Anda juga punya pendapat lain ya. Bolehlah, silakan nanti sampaikan saja pada komentar ini. Ya, saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi, teman-teman, kita mencintai negeri ini ya. Jadi sekiranya kita gunakan akal sehat biar Indonesia bisa selamat. Itu saja dari saya, terima kasih, salam dan sampai jumpa.